Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa farada siyamahu wa dha'afa li shaimihil ujur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fahuwa ahaqqu mahmudi wa ajallu mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yasrahullahu lana bihas sudur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan addakhiruha liyaumin nusyur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarril ayyami wad duhur. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anil ma'asi wat tughyani wal munkarat. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Marilah kita semua senantiasa untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangan-larangan Allah. Untuk apa kata Allah dalam Al-Qur'an, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah, takwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah agar kalian beruntung, agar kalian selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa hari ini adalah Jumat yang terakhir pada bulan Sya'ban. Sehingga insyaallah kita dan keluarga kita mudah-mudahan Allah pertemukan pada Ramadan tahun ini bisa melaksanakan puasa full sampai tiada halangan suatu apapun. Insyaallah Jumat depan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Maka kita tahu saudara-saudara kita dari Muhammadiyah sudah jauh-jauh sudah mengumumkan bahwa puasa dimulai pada tanggal 23 Maret yaitu hari Kamis berdasarkan hisab. Hingga Sya'ban hanya 29 hari. Namun pemerintah menunggu daripada sidang hasil isbat sidang nanti di mana pemerintah menggunakan dengan cara ru'yatul hilal. Oleh sebab itu kalau Rabu malam atau maghrib nanti itu pemerintah dan tim-timnya yang di lapangan betul-betul bisa melihat hilal, maka insyaallah puasa akan bersama-sama kompak. Namun kalau sampai Rabu sore nanti seumpamanya keadaan cuaca mendung dan tidak bisa dilihat, mau enggak mau harus menyempurnakan, kata Rasulullah harus 30 fa'akmil salasina yauman. Bulan Sya'ban harus disempurnakan 30 hari sehingga bisa terjadi hari Jumat. Oleh sebab itu kita harus punya prinsip, ya. Punya prinsip kalau memang kita mengikuti Muhammadiyah maka puasalah hari Kamis. Kalau sampai terjadi pemerintah mengumumkan yaitu hari Jumat, ya hari Jumat. Ya. Otomatis nanti juga Lebaran pun akan bisa beda pendapat. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya cari enaknya aja, ya. Dimana nyari puasanya yang belakangan, cari Lebaran yang duluan. Orang yang seperti inilah yang enggak punya prinsip, tidak dianjurkan oleh agama, hanya cari enaknya saja. Hadirin berbahagia, kita tahu bahwa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah itu tahun kedua bulan Hijriah. Saat itu adalah bulan Sya'ban, tepatnya hari Senin. Sehingga kita tahu Rasulullah dan para sahabat puasa Ramadan itu dalam keadaan perang Badar. Perang Badar yang lawannya sudah enggak tandingannya musuh 1000, bayangkan kita hanya 313 kurang lebih, ya. Dalam keadaan puasa Ramadan panas dan perang itu musuh di depan kita, pedang lawan pedang, enggak perang seperti sekarang jarak jauh bisa. Zaman itu betul-betul hadap-hadapan. Tapi semua sahabat semua puasa, tidak ada yang enggak berpuasa. Oleh sebab itu kita semua tatkala puasa besok inilah kerja harus tetap semangat. Jangan sampai puasa habis subuh tidur, bangun duhur bangun lagi sholat duhur, tidur lagi sampai asar, habis asar sholat asar tidur lagi. Ini bukan itu tujuan puasa, hanya pindah tidur doang.
Ya, tetap semangat kita bekerja mencari nafkah ini. Jangan lupa pelajaran kita ambil. Kalau Rasulullah kepanasan, kita tahu Ramadan itu kalau nggak percaya silakan umroh di sana, itu rata-rata 50 derajat. Kebetulan saya pembimbing haji dan umroh ya. Maka sudah merasakan bagian panasnya di sana luar biasa. Maka tidak ada alasan kalau sampai kita nggak berpuasa. Kenapa? Kita di ruangan AC. Kalau kita berangkat mobilnya mobil AC. Kamarnya kita kamar AC, masjidnya AC. Alasan apa kamu nggak puasa? Makanya sampai Rasulullah marah dengan hadis yang hadis ini adalah sahih, man aftara yauman. Barang siapa yang nggak puasa, cuman sehari saja. Ini hadisnya Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Dia nggak puasa min ghairi rukhsatin, tanpa ada rukhsah, tanpa ada udzur syar'i. Dia nggak sakit, dia juga nggak musafir, ya. Tapi dia nggak puasa karena ada iming-iming, karena dengan keindahan dunia. Barangkali mohon maaf, ini cobaan kawan-kawan kita yang kerja di lapangan. Ini adalah cobaan yang sangat berat, maka berdoa mohon kepada Allah jangan sampai tergoda. Kalau sampai dia nggak puasa, lam yaqdi anhu siyamud dahri kullihi wa in shamahu, kata Nabi. Andai kata satu hari yang nggak puasa dia tinggalkan itu dibayar dengan puasa sepanjang masa. Dahri itu minimal 1 tahun. Kalau setahun full 365 hari dia puasa full untuk bayar nebus satu hari yang ia tinggalkan bulan Ramadan, lam yaqdi anhu. Ya, nggak akan bisa ketebus. Saking betapa besarnya meninggalkan puasa Ramadan. Rasulullah dan para sahabat dalam keadaan perang tetap puasa. Kenapa kamu hanya masalah kerja saja sampai meninggalkan puasa? Betapa besarnya dosanya. Mestinya harus kamu syukuri berapa banyak kawan-kawan, saudara-saudara kita yang gak dapat kerjaan. Kamu udah dapat kerjaan, gaji besar, ya jamin semuanya. Kok sampai kamu gak puasa? Di mana tanda syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya Rasulullah sampai mengingatkan, hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah, Baihaqi dari sahabat Ibnu Mas'ud. Lau ta'lamu ummati, satu riwayat lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau saja umatku itu tahu kelebihan-kelebihan, balasan-balasan, bagaimana kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan pada bulan suci Ramadan, maka umatku itu pasti akan mengharap agar selama 1 tahun itu bulannya Ramadan semua. Sebab apa? Li'annal hasanat fihi mudha'afatun, kata Nabi. Semua amal-amal soleh pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Hadis qudsi, ila sab'i mi'ati dhi'fin, kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'ati dhi'fin. Sampai 700 lipat ganda. Itu tidak diberikan di bulan-bulan yang lain, hanya bulan Ramadan. Ya. Bayangkan kalau semuanya kita ke mall, ada tulisan diskon 70%, saya yakin semua akan borong. Apa yang enggak diniatkan beli jadi beli. Siapa yang enggak kuat beli, yang enggak punya duit. Maka Ramadan ini biarpun kasih diskon 700 kali lipat oleh Allah, tapi kalau imannya dia hirah kepada keindahan akhirat, kebahagiaan akhirat, enggak tertarik, tetap aja malas ibadah. Maka bulan Ramadan inilah saya sarankan satu di antara yang perlu dirubah, Jumatnya ini kalau bisa jangan sampai datang sebelum khotib sudah naik di atas mimbar, kamu baru datang. Cara seperti itu ataupun kebiasaan seperti itu adalah kebiasaan mazmumah, keadaan yang tidak baik, akhlak yang tidak baik sama Allah. Allah sepekan sekali manggil kamu, nungguin kamu. Kenapa kamu dikasih banyak kenikmatan, ditungguin Allah, kamu tetap aja masih terlambat urusan dunia. Begitulah hubbud dunyamu lebih besar daripada hubbul akhirahmu, cintamu dengan akhirat. Kita bulan Ramadan, ayo kita berubah, banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak baca Al-Quran. Cobalah berangkat agak awal. Sekiranya sudah bisa berangkat jam 12 kurang seperempat sambil iktikaf. Orang yang iktikaf di masjid ini biarpun cuma 1 jam, Masya Allah,
di mana wa man ittaqafa yawman ibtigha wajhillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari salasa khanadik. Allah jadikan antara dia dan antara neraka itu adalah 300 khandak. Lebih jauh ab'ada mimma bainal khafiqaini, yaitu lebih jauh daripada ufuk timur dan ufuk barat. Itu kalau orang mau iktikaf. Bulan Ramadan banyak-banyaklah iktikaf. Ya, paling enggak datangnya ke awal sambil baca Al-Qur'an. Satu huruf diganjar 700 pahala. Berapa banyak? Makanya yang tertarik seperti itu adalah orang-orang yang punya ghirah, punya kebahagiaan, niat kepengen bahagia di akhirat, kepengen bahagia saat dia nanti meninggal. Sebab zaman sekarang itu rata-rata manusia cita-citanya kepengen bahagia, hidup bahagia, tapi enggak pernah punya cita-cita mati bahagia. Hadirin yang berbahagia, kita ini masih melewati 3 alam. Itu alam barzah, alam kubur. Sampai kiamat bertahun-tahun butuh bekal. Di alam mahsyar nanti berjuta-juta tahun butuh bekal. Bekalnya apa? Amal soleh. Apalagi nanti alam yang ketiga di alam akhirat. Kalau kamu leha-leha hidup di dunia ini hanya dunia-dunia. Semua dunia kenikmatan akan kita tinggal, saudara. Jabatanmu, gajimu, rumahmu, mobilmu ditinggal. Betapa menyesalnya nanti saat-saat mereka orang-orang sama bahagia nanti di alam sana, tapi kamu justru malah celaka. Semuanya itu masih bisa kita robah dari sekarang, saudara. Kemudian kenapa sama ngarep-ngarep semuanya bulan-bulan Ramadan? Yang kedua, wa da'awatu mustajabatun. Bentuk doa apapun, khusus Ramadan itu dikabulkan 24 jam. Ini hadis Rasulullah, di mana hadis ini riwayat Imam At-Tabrani, Al-Bazzar juga meriwayatkan, wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatan da'watan mustajabah. Khusus bulan Ramadan itu umat Islam itu dikasih kesempatan oleh Allah, waktu mustajabnya itu 24 jam. Mau doa siang, mau doa malam, semua akan dijabah. Makanya banyak-banyaklah berdoa. Terutama diantaranya apa yang diperintahkan oleh Nabi, yaitu doa memperbanyak wastaksiru fihi min arba'i khisalin. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah, Baihaqi dan Ibnu Hibban. Perbanyaklah bulan Ramadan itu 4 hal kata Nabi. Khoslataini turduna bihima rabbakum. 2 hal kalau kamu lakukan Allah akan puas, Allah akan senang, ridho dengan kamu. Wah, khoslataini, dan 2 hal kalau kamu lakukan la ghina abikum anhuma. Kamu udah cukup, gak butuh apa-apa lagi. Apa itu yang disuruh memperbanyak oleh Nabi? Ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya rahim. Ini Aisyah bertanya, "Lau alimtu lailatul qadar ya Rasul, kalau andai kata aku tahu malam ini malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan?" Qala, quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau adalah mencintai kemaafan, ampunilah, maafkanlah segala dosa-dosa saya. Perbanyak baca itu. Sambil nyetir, sambil kita istirahat siang, pokoknya jam berapa saja, perbanyak baca itu. Ini adalah pesan Rasulullah kalau bulan Ramadan. Maka Rasulullah itu selalu arep-arep kepengen ketemu Ramadan. Ini hadis muttafaqun alaih dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2 halaman 127. Kenapa Rasulullah selalu arep-arep bulan suci Ramadan? Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Karena kalau bulan Ramadan itu Rasulullah ditemuin malaikat Jibril itu setiap malam. Kalau bulan-bulan lain enggak pernah ditemuin sampai full setiap malam, enggak. Kalau Ramadan selalu bertemu sama malaikat Jibril, fayudarisul Quran, sambil tadarusan Al-Quran, dicek ayat-ayat, saat surat-surat yang dulu mujizat ataupun yang sudah turun, wahyu-wahyu yang dulu turun dicek oleh Jibril. Juklaknya itu pada Ramadan. Habis ini taruh ini wahai Muhammad, habis ini nanti surat setelah ini, itu semua sampai rapi. Dan setelah ketemu Jibril itulah Rasulullah menyampaikan kepada sekretarisnya yaitu Zaid sampai sekarang ini. Makanya banyak-banyaklah Rasulullah itu selalu baca Al-Quran. Jangan sampai Ramadan ini kita hanya baca WA, dikurangi volume WA-nya. Kapan lagi kamu enggak puas-puasnya? Setahun sekali gunakan kesempatan emas ini. Sebab
kata Rasulullah, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Quran karena Quran itu akan memberikan pertolongan, syafaat kepada kamu. Apalagi pada jamaah yang belum bisa baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Sebab kalau Anda enggak bisa baca Al-Quran sampai mati akan celaka. Sebab hadis Bukhari Muslim, malaikat mungkar nangkir itu sudah akan nunggu nanya kamu nanti. Kalau kamu mati, jenazah akan ditanya, "Marabbuka wa man nabiyuka wa man dinuka," dan seterusnya, "Wa ma kitabuka." Kata malaikat mungkar nakir, "Hai jenazah, apa kitabmu?" Jawab, kalau dia enggak bisa baca Al-Quran, enggak bakal bisa jawab. Gemeteran lihat mungkar nakir. Gertak lagi, "Hai jenazah, wa ma kitabuka." Apa bacaanmu waktu kamu hidup? Dia enggak akan berani bohong, dia jujur. Jawab, apa bacaanmu? WA, paling dia ngomong gitu. Ngalamati gede kepalanya saudara. Makanya celaka, hati-hati kalau bapak sukses urusan dunianya, jabatannya tinggi, gajinya banyak, tapi kalau nggak bisa membaca Al-Quran sampai mati, ngalamat bahaya besar. Itulah nasihat saya, kalau Ramadan ini kau gunakan belajar Al-Quran dari Iqra saja, dijamin selesai Ramadan, sudah lancar Al-Quran. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita Allah pertemukan, bisa sampai ketemu Ramadan tahun ini, dan tidak ada halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, Allah lindungi dari segala penyakit dan musibah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim.